Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah dalam kehidupan kita ini sehingga kita senantiasa sehat dan bahagia serta sejahtera. Alhamdulillah. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita atau kajian kita untuk mengupas tentang zakat yang ditinjau dari perspektif filsafat manajemen. Video yang lalu kita telah membahas dengan tema relasi zakat dengan pandangan konsep kehidupan yang juga kita tinjau dari perspektif manajemen. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu zakat dalam ekonomi. Sekali lagi ini juga kita akan tinjau dengan filsafat manajemen. Saudara-saudara, tentunya kita sudah mafhum bahwa zakat itu merupakan amalan yang serupa dengan amalan amaliyah lainnya seperti infak, sedekah, amal jariah, dan wakaf. Intinya, amalan-amalan ini pada dasarnya adalah untuk perintah mendistribusikan faktor-faktor ekonomi supaya ekonomi berputar di antara kita umat manusia sehingga akan tercapai kesejahteraan secara bersama. Karena demikian pentingnya peranan dari distribusi faktor ekonomi itu, maka pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Khattab dikembangkanlah derivasi zakat yang diberi nama kharaj. Kharaj ini adalah suatu pungutan yang dibebankan kepada pemilik lahan pertanian. Kharaj ini lalu berlangsung hingga pemerintahan Abu Yusuf pada dinasti Abbasiyah. Dasar pemungutan kharaj ini mengalami beberapa penyesuaian beriring dengan tinjauan tentang keadilan pemungutan pada kala itu. Nah, catatan sejarah menunjukkan bahwa dasar pemungutan awalnya didasarkan pada luas lahan, tetapi kemudian berubah menjadi berdasar hasil panen, tapi kemudian berubah lagi kepada acuan semula, yaitu kepada luas lahan. Perubahan-perubahan ini ternyata didasarkan pada tingkat perolehan kharaj tadi itu. Tentu saja ini didasarkan pada antusiasme para pembayar kharaj dan jumlah yang terkumpul. Nah, ketika pembayarnya ini antusias, banyak, dan yang terkumpul banyak, inilah indikator bahwa pemungutan itu telah efektif dan efisien. Meskipun kharaj itu sebagai derivasi dari zakat, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada hal ketetapan pemungutan. Ketetapan pemungutan kharaj itu senantiasa berubah, tetapi kalau ketetapan pemungutan zakat ini bersifat tetap karena penetapan zakat ini mengacu pada ketetapan zakat dalam Islam yang itu bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat di Bukhari, yang kemudian itu ditetapkan dalam ordonansi zakat. Meskipun ini berbeda, namun kalau kita lihat dari cara pemungutannya, kita temukan kesamaan, yaitu pemerintah diperkenankan untuk mengambil secara paksa. Nah, ini bisa kita temukan rujukannya itu pada Quran Surat At-Taubah ayat 103, di mana di situ dijelaskan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Khud min amwalihim shadaqatan wa tuzakihim bima wasali alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi saudara-saudara, ini perlu kita kasih underline ini, garis bawah ini, bahwa
pemerintah diperkenankan untuk mengambil secara paksa atas zakat. Hanya saja dalam pelaksanaan di Indonesia ini, zakat masih belum dilakukan pelaksanaan, masih didasarkan pada kesukarelaan dan kesadaran individu Muslim. Saudara-saudara, terlepas dari adanya paksaan ataukah itu kesukarelaan, tetapi sejatinya zakat dan sejenisnya tadi itu substansinya itu bersinggungan dengan distribusi, solidaritas, dan kebahagiaan. Oleh karena itu ada upaya konkretisasi atas idea zakat ini tadi. Idea ini dikonkretisasi dengan cara-cara pemungutan yang mendasarkan pada asas efektivitas dan efisien. Agar mendapatkan cara pemungutan yang efektivitas dan efisien, maka kemudian ditentukanlah aspek-aspek apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan pemungutan secara efektif dan efisien itu. Maka kemudian muncullah beberapa pertimbangan seperti menetapkan hitungan berdasarkan bulan sebanyak 12 bulan, misalnya seperti itu. Kemudian aspek lain adanya tarif relatif yang cenderung bersifat progresif. Progresif ini adalah semakin banyak kekayaan maka akan semakin banyak pungutannya. Begitu juga mempertimbangkan tentang kapan waktu pemungutan yang tepat. Tentu saja ini memperhitungkan unsur psikologis serta minimnya keengganan untuk melakukan penolakan, terutama pada wajib zakat ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan aspek ini ternyata dianggap sebagai rasional. Maka kemudian cara-cara pemungutan seperti ini diterima oleh semua pihak. Sehingga wajar saja kemudian cara-cara pemungutan ini memiliki kesamaan dengan cara-cara pemungutan di luar Islam. Seperti di Kristiani gitu, ada pemungutan untuk sepersepuluhan. Kemudian ada pungutan dana punya pada umat Hindu. Kemudian juga ada pungutan kewajiban amal pada umat Yahudi. Nah, cara-cara pemungutannya polanya hampir sama, mempertimbangkan itu tadi semua. Nah, ternyata rasionalitas dari cara-cara pengumpulan ini tadi diterima oleh umum. Maka wajar saja bila kemudian aspek-aspek ini tetap dipedomani oleh negara modern, oleh pemerintahan hingga saat ini, yang untuk digunakan melakukan penetapan atas pemungutan pajak. Nah, atas dasar rasionalitas ini kemudian konsep pemungutan pajak ini dicoba diprinsipkan oleh Adam Smith yang menghasilkan teori tentang 4 maxim atau 4 maxim, yaitu maxim equality, kesamaan, maxim certainty, tertentu, maxim convenient of payment, kemudahan untuk pembayaran, dan maxim efficiently, secara efisien. Nah, berdasarkan pada teori yang dihasilkan oleh Adam Smith ini, maka kemudian muncullah derivasi-derivasi teori pemungutan pajak seperti teori daya beli, teori daya pikul, teori asuransi, teori bakti, dan beberapa teori-teori lainnya. Saudara-saudara, kembali kepada esensi zakat tadi itu. Zakat ini kan diperintahkan oleh agama. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan faktor-faktor ekonomi. Caranya adalah dengan memberikan sebagian hak yang dimiliki oleh pihak yang beruntung, dalam hal ini adalah muzaki, kepada pihak lain yang kurang beruntung, yang ini disebut dengan mustahik. Kalau kita lihat tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan secara sosial, kesejahteraan secara bersama. Namun di dalam zakat itu distribusinya difokuskan pada 8 asnaf, yaitu 8 asnaf ini adalah fakir, miskin, yatim, piatu, ghorim, musafir, amil, dan fisabilillah. Kalau kita lihat dari 8 asnaf ini, sebenarnya bisa kita kategorisasikan, yaitu dari 8 asnaf ini adalah ada pihak yang sangat membutuhkan, kemudian ada pihak yang mengusahakan, serta ada pihak yang mengembangkan. Pihak-pihak seperti fakir, miskin, yatim piatu, ghorim, dan musafir, ini kecenderungannya adalah masuk kepada kategori pertama tadi itu, kategori yang membutuhkan.
Tetapi amil ini kalau kita lihat adalah bisa jadi ini masuk kepada kategori yang dua, yaitu pihak yang mengusahakan. Nah, kalau fisabilillah adalah masuk yang ketiga, yaitu pihak yang mengembangkan. Maka amil karena dia merupakan pihak yang sebagai mengusahakan keberlangsungan prosesi zakat itu, maka amil dimasukkan ke dalam pihak yang berhak menerima zakat. Begitu juga dengan fisabilillah. Fisabilillah kalau dalam terma sekarang itu lebih condong dimasukkan ke dalam instansi pengembang Islam. Karena fungsinya sebagai pengembang atau yang mengembangkan ajaran-ajaran ini, maka fisabilillah ini juga sebagai penerima zakat. Kalau kita renungi secara mendalam ini, maka sebenarnya dalam zakat itu ada kandungan makna meliputi makna kebaikan budi, rasa kebersamaan, penghambaan terhadap Yang Maha Esa, kepedulian terhadap kebahagiaan diri sendiri atau orang lain, juga adanya kewajiban untuk melakukan pendistribusian faktor ekonomi. Saudara-saudara, khusus pada yang terakhir ini tadi itu tentang pendistribusian faktor ekonomi. Pendistribusian faktor ekonomi kan sifatnya itu merupakan positivistik. Kenapa? Karena dia dapat dihitung secara ekonomis, dapat dihitung secara monetis. Maka kemudian dari situ kita bisa juga menghitung multiplier efeknya, efek penggandanya. Di mana efek penggandanya ini? Multiplier efeknya ini. Efek pengganda ini terjadi ketika distribusi faktor ekonomi itu kita lakukan, maka akan menciptakan daya beli baru. Karena pihak yang semula minim daya beli akan terdongkrak daya belinya, sehingga dapat menambah aktivitas ekonominya. Nah, begitulah cara kita melihat multiplier efeknya. Efeknya tentunya adalah efek kebaikan dan efek yang menyejahterakan. Nah, saudara-saudara, seandainya tidak ada distribusi faktor-faktor ekonomi ini, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ketika harta itu tidak didistribusikan, maka ada kecenderungan bahwa faktor ekonomi tersebut akan menumpuk pada seseorang atau pada satu golongan. Kalau ini terjadi, dampaknya adalah akan terjadi penimbunan, semacam ikhtikar gitu. Nah, penimbunannya dalam apa? Ya bisa jadi penimbunan dalam bentuk simpanan atau dalam tabungan. Kalau ini terjadi, maka akan menimbulkan paradoks tabungan, yaitu proses konsumsinya tidak bertambah. Karena proses konsumsinya tidak bertambah, maka proses produksi juga tidak akan meningkat. Justru kondisi ini akan mengarah pada terjadinya stagnasi ekonomi. Inilah yang disebut dengan paradoks tabungan, bahwa penimbunan yang berlebihan, apalagi itu hingga mengganggu proses produksi dan proses distribusi, akan berakibat tidak berputarnya roda ekonomi. Sirkulasi transaksi ekonomi akan berkurang. Lalu daya manfaat ekonomi akhirnya berkurang juga. Kalau ini terjadi, lambat laun akan memunculkan permasalahan baru seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan bisa mengarah kepada chaos. Maka saudara-saudara, sejatinya zakat adalah sebagai instrumentasi ajaran agama untuk mengubah lingkaran permasalahan, vicious circle yang tadi itu, ya. Karena daya beli menurun, maka permintaan menurun, kemudian produksi menurun. Kalau produksi menurun, maka pengangguran akan meningkat, keresahan masyarakat akan meningkat, kemudian akan terjadi peningkatan tindak kejahatan, semua akan merasa terancam, nah, lebih-lebih yang mempunyai harta ini. Jadi di sini adalah lingkaran permasalahan yang tidak mengenakan. Nah, dengan adanya zakat, zakat itu mentransformasi dari vicious circle ini menjadi virtuous circle, menjadi ke arah kebaikan. Dari semula daya beli yang tidak ada, kemudian mendapatkan zakat, maka kemudian daya belinya meningkat. Karena daya belinya meningkat, maka akan mengadakan konsumsi. Adanya konsumsi, maka diikuti dengan produksi. Adanya produksi adalah penggunaan tenaga kerja.
penggunaan tenaga kerja kemudian akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena mendapatkan masyarakat maka potensi untuk terjadinya kejahatan adalah berkurang. Nah, yang terjadi akhirnya adalah kesejahteraan secara bersama. Nah, kesejahteraan secara bersama ini tidak hanya pada individual, tetapi efeknya adalah meluas kepada sosial. Nah, kalau kita perhatikan seksama, multiplier efeknya ini bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tetapi meluas hingga keamanan maupun spiritual. Oleh karena itu, kiranya kita mendapat relevansi dengan ayat yang diturunkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di situ dijelaskan bahwa orang yang beramal akan mendapatkan pahala hingga mencapai 700 kali. Seperti dijelaskan di situ, tumbuh darinya 7 tangkai, tiap tangkai 100 butirnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita renungkan secara sama, ternyata zakat ini diperintahkan untuk mendistribusikan faktor ekonomi supaya apa? Supaya kita mencapai kesejahteraan sosial. Karena ajaran zakat ini tidak hanya berorientasi pada individualistis saja, tetapi hingga mencapai pada kepedulian sosial. Nah, karena adanya hingga mencapai kepedulian sosial itu, maka sebenarnya yang dijunjung adalah nilai-nilai kooperatif. Jadi ini lebih luas, tidak hanya berhenti pada penjunjungan atas nilai-nilai kompetitif. Karena penjunjungan nilai kompetitif itu hanya akan terjadi manakala kita orientasinya hanya pada individualis. Nah, zakat ternyata meluas, mentransformasi dari individualis ke sosial. Jadi dari kompetitif ke kooperatif. Maka dengan adanya zakat ini sangat memungkinkan tercapainya kesejahteraan secara bersama. Inilah yang sejalan dengan konsep rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, saya rasa pembahasan kita saya cukupkan di sini dulu. Masih kita bisa mengeksplor tentang zakat ini, tetapi itu akan kita bahas di session-session berikutnya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah dalam kehidupan kita ini sehingga kita senantiasa sehat dan